Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal ujian matematika semester ganjil tingkat SMP tahun 2025-2026. Untuk kelas 8, di tanda silang A, B, C, atau D yang dianggap paling tepat. Nomor 1, bentuk bilangan yang berpangkat yang sesuai dengan perkalian negatif 5 kali 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 negatif 5 adalah titik-titik. Jadi kita hitung di sini berapa pengulangannya negatif 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengulangan, berarti bentuk bilangan berpangkatnya adalah negatif 5 pangkat 6. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Bentuk yang setara dengan 16 pangkat 8 adalah titik-titik. Jadi caranya kita buat perpangkatan untuk angka 16 ini sama dengan 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Lalu dipangkat lagi 8. Lalu pangkatnya ini kita kalikan 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi 2 pangkat 32. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 3. Nomor 3, hasil 27 pangkat 4 per 3 sama dengan berapa? Caranya kita buat perpangkatan dulu untuk bilangan 27 ini kan sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Lalu kita pangkatkan lagi 4 per 3. Pangkatnya ini kita kalikan 4 kali 3, 12, lalu 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 kali. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3 lagi adalah 81. Jawabannya C. Nomor 4. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut adalah 3, 4, 5, lalu 5, 13, 14, 7, 24, 25, 20, 21, 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan tripel Pitagoras adalah titik-titik. Jadi caranya kita buat apakah nanti 3 ini dipangkatkan 2, lalu ini lagi ditambah 4 dipangkatkan 2, akan sama nanti hasilnya 5 pangkat 2. Kita selesaikan, 3 pangkat 2 itu kan 9, lalu 4 pangkat 2, 16. Dan 5 pangkat 2 adalah 25. Kita jumlahkan ini, 9 tambah 16 kan 25. Karena sama, berarti 1 ini adalah merupakan tripel Pitagoras. Kita ambil lagi untuk bilangan kedua, 5, 13, 14. Di sini 14 bilangan yang terbesar. Berarti kita buat lagi 5 pangkat 2 tambah dengan 13 pangkat 2. Apakah sama nanti hasilnya 14 pangkat 2? Kita selesaikan ini 5 pangkat 2 kan 25. 13 pangkat 2, 169. Sedangkan 14 pangkat 2 adalah 196. Ternyata 25 tambah 169 itu tidak sama hasilnya dengan ini, 196. Ini lebih kecil. Jadi kalau kita selesaikan ini sama dengan 194. 194. Sedangkan ini adalah 196. Makanya untuk bilangan kedua ini bukan tripel Pitagoras. Kita pindah untuk bilangan ketiga. 7 pangkat 2 tambah 24 pangkat 2. Apakah sama nanti 25 pangkat 2? Kita selesaikan 7 pangkat 2, 49. 24 pangkat 2 sama dengan 576. 25 pangkat 2, 625. Kita jumlahkan ini. 49 tambah 576 persis sama dengan 625. Berarti ini juga adalah merupakan tripel. Karena 3 dan 1 benar, berarti jawabannya adalah B. Nomor 5, suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa ada 17 cm
panjang salah satu sisi tegaknya 15 cm. Berapakah panjang sisi tegak lainnya? Kalau kita gambarkan segitiganya adalah seperti ini. Panjang hipotenusa atau sisi miringnya adalah 17 dan panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 15. Yang ditanya ini salah satu sisi siku yang lain, atau anggaplah di sini kita kasih huruf P. Berapakah panjangnya P ini? Jadi kita gunakan teorema Pitagoras. P sama dengan akar 17 pangkat 2 yang ini dikurang dengan 15 pangkat 2. Jadi ini akar bersama ini. P sama dengan 17 pangkat 2, 289, 15 pangkat 2, 225. Lalu kita perkurangkan, 289 kurang 225, 64. Berarti akar 64 sama dengan 8. Jadi P-nya ini panjangnya adalah 8. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut 4A dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70 cm, berapakah keliling segitiga tersebut? Jadi, kalau kita gambarkan segitiganya ini modelnya begini. Segitiga siku-siku, ini 70, lalu ini 4A, ini 3A. Jadi nanti pertanyaan terakhir, berapakah kelilingnya? Nah, tentu kita harus cari dulu panjang A ini berapa, lalu nanti kita kalikan. Kalau sudah didapat A, kita kalikan 3 kali A, kemudian ini 4 kali A. Gunakan teorema Pitagoras, yaitu 4A pangkat 2, ini dipangkatkan 2, ditambah 3A pangkat 2, itu harus sama dengan 70 pangkat 2. Kita selesaikan ini, 4A pangkat 2 itu sama dengan 4A kali 4A, 16A pangkat 2. Ini 3A kali 3A sama dengan 9A pangkat 2. 70 pangkat 2, 70 kali 70, 4.900. Lalu kita jumlahkan ini, 16 tambah 9, 25A pangkat 2, sama dengan 4.900. Lalu ini A pangkat 2, kita cari, kita bagi ini 4.900 bagi dengan 25, itu sama dengan 196. Lalu kita akarkan untuk mencari A-nya, akar 196, sama dengan 14. Jadi A-nya kita sudah temukan dapat 14. Sekarang kita cari ini. Misalnya P-nya berapa? Jadinya ini berarti sama dengan kan 4A. Berarti 4 kali 14. Itu sama dengan 56. Kemudian untuk lebarnya L-nya 3A. Berarti 3 kali 14 sama dengan 42. Jadi kelilingnya itu sama dengan 70, jadi itu ada tadi segitiga, ini 70, ini 56, yang satunya lagi ini 42. Tinggal kita jumlahkan ini, 70 tambah 42 tambah 56 sama dengan 168. Jawabannya adalah C. 7. Pada segitiga sama sisi ABC diketahui panjang sisinya 8 cm, tinggi segitiga adalah titik-titik. Jadi kalau kita gambarkan segitiganya seperti ini, sama sisinya yaitu 8, 8, 8. Lalu tingginya ditanyakan berapa. Di sini berarti kita bagi 2, panjangnya ini adalah 4. Ditanya tingginya berapa. Kita gunakan Pitagoras, T sama dengan, ini akar 8 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Nah, ini akarnya ini diperpanjang. Kemudian 8 pangkat 2 kan 64, kurang 16. Akar 48. Itu kalau kita selesaikan akar 48 itu disederhanakan sama dengan akar 16 kali dengan akar 3. Jadi 16 kali 3 itu 48. Lalu selesaikan ini akar 16 sama dengan 4. Akar 3. Jadi T-nya ini adalah 4 akar 3. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Sebuah tangga dengan panjang 7,5 meter bersandar pada tembok. Jika jarak ujung atas tangga dengan lantai 6 meter, jarak ujung bawah tangga dengan lantai adalah berapa? Kalau kita gambarkan tangganya seperti ini, jadi ini dindingnya. Lalu
tinggi dinding ini adalah 6. Yang ini, lalu ininya adalah 7,5. Ditanya ini berapa? Anggaplah ini J. Berarti mencari J ini sama dengan akar 7,5 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2. 7,5 pangkat 2 sama dengan 56,25. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Perkurangkan ini sama dengan akar 20,5. Akar 20,5 di sini sama dengan 4,5. Jadi 4,5 kali 4,5 itu dapat sekitar 20,5. Jawaban adalah B. Nomor 9. Kalimat terbuka yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel adalah, jadi di sini kita lihat yang satu variabel di sini adalah ini, X. Ini dua variabel, M dan N. Ini satu variabel tadi, tapi sini ada pangkat 2. Ini dua variabel. Jadi yang satu variabel linier di sini adalah, jawabannya adalah A. Nomor 10. Andi, Budi, Cahaya, Dedi berada pada masing-masing pojok sebuah lapangan berbentuk persegi panjang yang ukurannya 80 meter kali 60 meter. Jarak terjauh di antara mereka adalah, kalau kita gambarkan lapangannya seperti ini. Jadi di sini A, di sini B, panjangnya 80 dan lebarnya 60 lapangan ini. Jarak terjauh ini. Ditanya ini berapa ini jaraknya. Berarti ini kita gunakan juga teorema Pythagoras. J ini sama dengan 80 pangkat 2, akar 80 pangkat 2, 60 pangkat 2. 80 pangkat 2 sama dengan 6.400. Tambah 60 pangkat 2, 3.600. Dijumlahkan ini dapat 10.000. Akar 10.000 itu sama dengan 100. Jadi panjangnya ini adalah 100 meter. Jawabannya adalah D. Nomor 11, bentuk baku dari 0,0000715 adalah titik-titik. Jadi kita buat dulu ini, 715 ini sama dengan 7,15. Ini benar semua. Lantas kita hitung pangkatnya, ini berpangkat negatif, kita hitung nolnya di sini. Di sini dari sini ke sini nolnya ada 7. Berarti 10 pangkat negatif 7. Jawabannya adalah B. Nomor 12, nilai dari 256 pangkat 1/2 kali 27 pangkat 1/2 kali 2 pangkat negatif 3 adalah titik-titik. Karena 256 itu sama dengan 16 pangkat 2. Jadi 16 pangkat 2 itu ini 256. Lalu dipangkat lagi 1/2. Sedangkan ini 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Dipangkat lagi 1/3 dikali dengan 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Kita jadikan di sini berpangkat positif. Kita selesaikan. 16 pangkat 2 pangkat lagi 1/2 berarti ini sama ini. 2 kali 1, 2 dibagi 2 dapat 1 sama dengan 16. Jadi ini hasilnya 16. Kemudian ini lagi 3 kali 1, 3 dibagi 3, 1. Berarti ini sama dengan 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Kali lagi ini 1/2 pangkat 3 adalah 8. Berarti ini sama 1/8. Kita kalikan ini 16 kali 3 dikali 1 bagi 8 dapat 6. Jawabannya adalah A. Nomor 13. Bilangan berikut yang bukan bentuk akar adalah titik-titik. Jadi yang bukan akar di sini adalah B. Kenapa B? Karena ini bisa diselesaikan. Akar 36 itu kan sama dengan 6, pas 6. Sedangkan ini sama dengan 5, ini tidak habis-habis ini. Begitu juga akar 37. Ini sama dengan 6, sekian-sekian. Jadi yang termasuk bukan bentuk akar adalah nomor 14. Bentuk sederhana dari akar 108 adalah, kita sederhanakan dulu ini sama dengan akar 36 kali akar 3. Jadi kalau kita kali ini dapat 108.
Lalu kita selesaikan akar 36 itu 6. Akar 3. Jawabannya C. 15. Hasil dari akar 12 kali akar 6. Kita kali ini langsung. 12 kali 6, 72. Lalu 72 ini kita sederhanakan. Itu sama dengan akar 36 kali akar 2. Jadi kalau dikali ini kan dapat 72. Akar 36 itu bisa diselesaikan, yaitu dapat 6. Lalu dikali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Jawabannya adalah A. Nomor 16, akar 18 tambah 2 akar 72 kurang akar 32 kurang akar 50 sama dengan titik-titik. Kita sederhanakan dulu ini. Akar 18 itu sama dengan akar 9 kali akar 2. Jadi 9 kali 2, 18. Lalu akar 72 ini sama dengan akar 36 kali akar 2. Jadi ini tambah-tambah ini dan kurang, bentuk akar ini tidak bisa diselesaikan kalau tidak sama ini. Makanya kita samakan dulu seperti ini. Lalu akar 32 sama dengan akar 16 kali akar 2. Dan akar 50 sama dengan akar 25 kali akar 2. Jadi 25 kali 2 kan 50. Selesaikan akar 9, 3. Lalu dilanjut akar 2. Tambah 2 kali akar 36 ini sama dengan 6. Kali akar 2. Kurang akar 16 sama dengan 4. Akar 2. Akar 25 sama dengan 5 akar 2. Ini sudah, ini kita selesaikan dulu. 2 kali 6, 12. Tambah 12 akar 2, kurang 4 akar 2, kurang 5 akar 2. Kalau sudah sama seperti ini, kita tinggal jumlahkan dan perkurangkan. 3 tambah 12, 15. 15 kurang 4, 11. 11 kurang 5 sama dengan 6. Akar 2. Jawabannya adalah B. Nomor 17, akar 5 kali 6 kurang 5 akar 20. Kita kali masuk ini, akar 5 kali 6, 6 akar 5. Lalu akar 5 kali 5 akar 20 sama dengan 5 akar 100. Jadi ini akarnya yang kita kali, 5 kali 20. 5 akar 100. Lalu sederhanakan ini 6 akar 5 kurang 5 akar 100 itu kan sama dengan diganti 10. Lalu 6 akar 5, 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi jawabannya sama dengan B. Nomor 18. Penyelesaian dari persamaan 5 kali 2x tambah 1 sama dengan 3 kali x tambah 4 adalah, kita kali masuk ini 5 kali 2x sama dengan 10x. 5 kali 1, jadi ini sebenarnya 1 ini. 5 kali 1, 5. Sama dengan ini. Kali lagi ini 3 kali x, 3x. 3 kali 4, 12. Jadi ini 3 kali 4, 12. Lalu x-nya kita kumpul di ruas kiri. 10x kurang 3x. Sama dengan ini yang angka ini kita kumpul di kanan, 12. Ini pindah ruas jadi kurang 5. 10x kurang 3x, 7x. 12 kurang 5 sama dengan 7. Cari x-nya tinggal kita bagi, 7 bagi 7. 7 bagi 7 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 19. Umur ayah 2 kali umur anaknya. Jika selisih umur mereka adalah 20 tahun, maka umur ayah adalah berapa tahun? Langkah pertama, misalkan di sini umur anak adalah X. Umur ayahnya 2 kali umur anak. Berarti sama 2 kali X, 2X. Kemudian, selisih umur mereka, ini selisihnya berarti umur ayah kurang umur anak, atau 2x kurang x sama dengan selisihnya 20 di sini. Lalu 2x kurang x sama dengan x, sama dengan 20. X ini tadi kan sama dengan umur anak, yaitu 20 tahun. Sekarang umur ayah. Berarti karena di sini umur ayah 2 kali x atau 2 kali umur anak, berarti 2x 2 kali 20 sama dengan 40 umur ayahnya. C. Nomor 20, umur paman 3 kali umur Andi. Jika selisih umur mereka adalah 30 tahun, maka umur Andi 8 tahun yang akan datang adalah titik-titik.
Buat dulu pemisalan, misalnya di sini umur sekarang untuk umur Andi adalah X. Umur pamannya 3 kali umur Andi atau 3X. Sekarang selisih umur mereka 30 tahun. Berarti 3X kurang X sama dengan 30 tahun. 3X ini tadi kan umur paman, X ini umur Andi. Kita perkurangkan ini, 3X kurang X, 2X. Sama dengan 30. Cari X-nya sama dengan 30 bagi 2, yaitu 15. Inilah umur anak. Jadi umur anak 15 tahun atau X-nya ini tadi. Sekarang pertanyaannya, 8 tahun yang akan datang itu berapa umur Andi ini? Nah, berarti tinggal kita tambahkan 8 tahun mendatang 15 tambah dengan 8. 23 tahun umur Andi. Jawabannya adalah C. Setelah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.